Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang awalan ya dari manajemen kuantitatif dalam bisnis, jadi MKDB. MKDB itu manajemen kuantitatif dalam bisnis. Nah, yang akan dibahas dalam MKDB itu, harus saya slideshow dulu. Nah, MKDB itu pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas penggunaan metode-metode ilmiah. Jadi menggunakan analisis kuantitatif, sehingga hasil dari analisisnya nanti bisa membantu manajer untuk mengambil keputusan. Adapun riset operasi, kalau MKDB ini, manajemen sains ini bisa disebut dengan riset operasi, manajemen sains, atau metode kuantitatif ya. Jadi ada beberapa versi eh, sebutannya. Nah, metode ini tuh penerapan metode-metode ilmiah yang intinya itu nanti hasil analisisnya bisa digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan sehubungan dengan manusia, mesin, nah, manusia, mesin, bahan baku, atau modal, dan lainnya, baik itu dalam industri bisnis, pemerintah, maupun pertahanan. Nah, MKDB atau manajemen sains ini menggunakan model kuantitatif atau matematik, yang dimana tadi hasil keputusannya itu, hasil dari perhitungannya itu bisa digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan secara ilmiah. Dan kita juga bisa membuat suatu model terbaik yang mana yang bisa dipilih dengan menggunakan perhitungan MKDB dengan sumber daya yang terbatas. Jadi pengalokasian sumber daya akan lebih optimal karena kita menggunakan sumber daya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang optimal juga. Nah, linear programming ini tadi sudah dijelaskan ya. Kesimpulannya adalah metode atau teknik matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, ciri khusus penggunaan metode matematis ini, nanti kita akan menghitung dua cara ya, bisa mendapatkan maksimisasi atau minimisasi. Nah, kalau dalam suatu perusahaan, kalau dalam perhitungan maksimisasi, biasanya dalam perhitungan profit, keuntungan, ROI, return on investment, atau return on asset, efektivitas promosi. Jadi berupa keuntungan-keuntungan perusahaan lah. Nanti kita bakal mengkomposisikan sumber daya yang ada supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Selain maksimisasi, dalam metode ini juga bisa didapatkan minimisasi, perhitungan minimisasi. Minimisasi tentu berhubungan dengan biaya-biaya. Oke, dalam membuat keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan, seorang manajer itu biasanya dihadapkan pada beberapa keterbatasan kapasitas sumber daya, misalnya waktu, tenaga kerja, kemudian energi, bahan baku, dana, dan lainnya. Nah, nanti di dalam perhitungan MKDB, ketika kita mau mencari maksimisasi dan minimisasi, harus diperhitungkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kesimpulannya, programasi linear itu adalah suatu cara bagaimana sumber daya yang terbatas tadi dialokasikan sedemikian rupa supaya aktivitas tetap berjalan dengan cara yang terbaik dan menghasilkan hasil yang optimum. Optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Kalau maksimum berarti keuntungan, ya biasanya bicaranya, kalau minimum berbicara tentang biaya. Dari sebuah fungsi linear berkenaan dengan kendala-kendala linear yang dihadapi. Ini peran pendekatan kuantitatif. Yang pertama, kita belajar tentang syarat penggunaan programasi linear. Syarat yang pertama adalah masalah harus bisa diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan programasi linear. Nanti kita analisis apakah bisa atau tidak. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur harus dapat dirumuskan dalam model matematika. Jadi nanti si soalnya ya, si kasusnya itu
kita rumuskan supaya menjadi lebih terstruktur. Dan model itu harus diselesaikan dengan teknik matematika. Adapun 3 komponen dalam programasi linear itu adalah yang pertama variabel keputusan, yaitu simbol matematika yang menggambarkan tingkatan aktivitas. Yang kedua fungsi tujuan, tujuannya tadi ingin minimisasi atau maksimisasi. Dan yang ketiga fungsi kendala itu berhubungan dengan kapasitas maksimal ya yang biasanya dimiliki oleh sumber daya. Tanda kurang dari sama dengan biasanya untuk soal maksimisasi dan lebih dari sama dengan itu bisa untuk minimisasi. Adapun peran pendekatan kuantitatif yang pertama untuk mengidentifikasi atau merumuskan masalah. Yang pertama dari segi tujuan ya, merefleksikan tujuan perusahaan itu ingin mendapatkan keuntungannya optimal atau biaya minimal. Kemudian juga bisa mengidentifikasi kendala dari segi keterbatasan sumber daya. Yang kedua, menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah. Jadi nanti kita bisa memilih ya, mana dari berbagai alternatif yang bisa kita pilih. Kemudian menentukan kriteria, mengevaluasi, nanti juga kita pilih alternatifnya. Nanti kita terapkan alternatif tersebut dan nanti kita dievaluasi hasil dari alternatif yang telah digunakan. Tahapan yang pertama untuk melakukan pendekatan kuantitatif yaitu merumuskan atau mendefinisikan persoalan dan kasus yang ada. Kemudian yang kedua, membentuk model matematikanya. Nanti yang ketiga, menentukan solusi model matematikanya, validasi, dan nanti penerapan hasilnya. Adapun keunggulan analisis kuantitatif, yang pertama itu dapat membuat dan menyatakan definisi asumsi secara lebih jelas dan pasti, karena sudah dirumuskan ya secara terstruktur. Kemudian, metode kuantitatif meringkas pengamatan menjadi lebih sederhana, informatif, dan mudah dipahami, karena bersifat kuantitatif tadi, karena sudah dibentuk dengan model matematika, jadi lebih sederhana. Yang ketiga, metode kuantitatif membantu mempermudah kita mengembangkan analisis ilmiah yang dilakukan secara lebih logis. Dan yang terakhir, membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan secara pasti, karena sudah dihitung dengan matematika ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini contohnya dari contoh permasalahan kasus maksimisasi ya. Jadi nanti kita akan belajar regresi. Kita akan belajar teknik maksimisasi dan minimisasi. Ini contoh soal maksimisasi dulu. Contohnya, PT ADM memiliki pabrik yang memproduksi 2 produk, yaitu cat luar dan cat dalam bangunan. Jumlah bahan A yang dapat disediakan per hari, saya lupa ya ditulis di sini. Nah, cat luar dan cat dalam ini, dia membutuhkan bahan baku. Bahan bakunya untuk membuat cat luar dan cat dalam itu ada bahan A dan ada bahan B. Nah, bahan A itu maksimalnya kapasitasnya hanya 6 ton per hari. Dan untuk bahan B itu hanya 8 ton per hari. Adapun harga cat luar yang dijual oleh PT ADM ini adalah Rp3.000 per ton dan cat dalam adalah Rp2.000 per ton. Dan untuk membuat 1 ton cat luar dan juga cat dalam yang diperlukan bahan sebagai berikut ini ya. Cara bacanya gini. Ini jenis cat atau jenis produk sebelah kiri dan yang sebelah sini itu adalah jumlah bahan baku. Dan ini adalah kapasitas. Kita lihat ya. Yang pertama, ini adalah ini saya salah nulis deh, sebentar ya. Ini karena jenis cat harusnya cat luar, cat dalam ya. Oh, sebentar ini. Berarti ini namanya bahan baku. Ini namanya jenis produk. Oke, gini ya. Nah, untuk membuat cat luar, bahan bakunya itu adalah 1 ton bahan A, 2 ton bahan B. 1 ton bahan A, 2 ton bahan B. Sedangkan untuk cat dalam, dia membutuhkan
2 ton bahan A, 1 ton bahan B. Dan kapasitas maksimum yang dimiliki perusahaan untuk menyediakan bahan baku A adalah 6 ton dan B itu 8 ton. Nah, cara untuk menyelesaikan soal tersebut yang pertama adalah menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi pembatas atau kendala. Yang pertama, variabel keputusan ya. Untuk menentukan variabel keputusan, tips dari saya, lihat produk atau output yang dihasilkan. Dari soal ini kita lihat produk atau output yang dihasilkan itu adalah cat ya, cat luar dan cat dalam. Maka itu adalah variabel keputusannya. Dan kita tentukan X adalah untuk jumlah cat luar dan Y cat dalam. Kalau mau X1, X2 boleh, tapi umumnya biasanya X dan Y. Kemudian yang kedua, tentukan fungsi tujuan. Tujuannya itu tadi adalah maksimisasi. Jadi notasinya Z max. Kalau minimisasi Z min. Oke, yang kemudian fungsi tujuannya kan maksimisasi ya. Maksimisasi profit itu dihasilkan tentu dari penjualan. Nah, penjualan itu berarti kan harga jual dikali kuantitas. Nah, di sini harga jual untuk barang itu adalah nih, harga cat luar 3.000, cat dalam 2.000 ya. Berarti cat dalam 3.000 X karena cat dalam sorry. Cat luar dulu ya. Cat luar 3.000, cat dalam 2.000. Harga cat luar 3.000, berarti 3.000 X ditambah harga cat dalam 2.000 Y. Oke. Kemudian yang ketiga, menentukan fungsi pembatas. Untuk menentukan fungsi pembatas, ini mungkin sebentar ya. Saya kayaknya supaya lebih mudah untuk Bentar ya, saya pause dulu. Sudah saya perbaiki ya gambarnya supaya lebih mudah dipahami. Ini yang pertama tadi kan fungsi tujuan, setelah itu fungsi kendala. Nah, untuk membuat fungsi pembatas atau kendala, nah yang ini itu caranya seperti ini. Nah, satu ini biasanya tidak ditulis. Saya tulis dulu ya. Ini adalah X tadi ya, cat dalam adalah Y. Untuk membuat fungsi kendala atau fungsi pembatas, caranya adalah kamu fokus ke sini. Ini adalah ini untuk membuat cat luar ya. Bahan baku A itu kendalanya adalah membuat cat luar 1, membuat cat dalam 2. Dan minimalnya adalah 6. Jadi boleh nggak kalau lebih dari 6? Tidak bisa, karena maksimalnya juga 6 ton. Boleh nggak 6 ton? Boleh, pas berarti. Kemudian fungsi kendala yang kedua ini 2X tambah Y kurang dari 8. Gitu ya. Ini sebenarnya 1Y, ini juga bisa 1X. Ini X, ini Y, ini X, ini Y ya. Tapi karena 1 itu biasanya tidak perlu ditulis, jadi saya nulisnya X tambah 2Y kurang dari 6, kurang dari sama dengan 6, dan X2X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Di mana X dan Y itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi boleh 0 juga, tidak apa-apa. Seperti itu. Next, untuk soal maksimisasi, kan ada di video selanjutnya.